Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun sobat berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu hal apapun, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya saya akan mengupdate ya informasi yang ada di aplikasi Pi Network ini, dimana 2 hari yang lalu tampilan beranda aplikasi Pi Network ini mengalami perubahan. Dan apa sih informasinya, mungkin sebagian para pioner atau pengguna aplikasi Pi Network sudah ada yang tahu, dan juga ada juga yang belum ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menginformasikan apa sih yang diberikan informasi melalui aplikasi beranda Pi Network ini yang terbaru ini ya. Nah, di sini bertuliskan ya, di aplikasi beranda Pi Network ini bertuliskan Pi Moderator AMA with Pi Network Founder. Jadi ini adalah founder dari aplikasi Pi Network ini. Ini adalah Dr. Nicholas Kokalis, dan ini adalah Dr. Cheng Diopan ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita baca ya, tapi di sini dikarenakan bahasa Inggris ya, jadi saya harus minta tolong nih ke Mbah Google ya, untuk lebih jelasnya apa sih yang diinformasikan oleh aplikasi Pi Network ini. Nah, di sini ya sobat-sobat, di sini saya sudah mentranslatekan dari kata-kata ini ya. Mari kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya sudah mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, dan terjemahannya seperti ini ya sobat-sobat. Nah, di sini terjemahannya, dengarkan rekaman sesi Ask Me Anything ya, atau singkatan dari AMA ini ya, dimana pendiri Pi Network ya, Nicholas Kokalis dan Cheng Diopan menjawab beberapa pertanyaan moderator komunitas kami. Nah, ketuk tombol listen to AMA di atas untuk memeriksanya. Informasi yang dirilis sebelumnya tentang enclosed mainnet, termasuk roadmap, mining, dan supply, masih tersedia melalui tombol mainnet info. Nah, bagi sobat-sobat, jadi kita di sini suruh mengklik ya listen to AMA ini ya. Di sini coba mari kita klik. Ternyata ini lari ke YouTube ya. Jadi di sini kita disuruh melihat informasi yang disampaikan melalui YouTube-nya dari Pi Network ini ya. Nah, tapi di sini ya perlu ini saya besarkan dulu keterangan dari ini percakapan tanya jawab ya dari moderator Pi Network ya, yang para pioner lah, seluruh mungkin ya, dari perwakilan dari pioner yang diwakilkan kepada moderator ya, dan dijawab oleh Dr. Nicholas Kokalis ini ya, dan Cheng Diopan ini. Nah, di sini ya, karena ini bahasa Inggris ya tanya jawabnya, dan ini pertanyaannya mungkin bisa ditranslate ya, tapi jawaban dari Dr. Nicholas Kokalis ini ya, karena tidak ada bahasa Inggrisnya di bawah, atau di sini terjemahannya di bawah ini, jadi saya agak sulit ya untuk memberikan informasi apa jawaban dari Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diopan ini ya. Nah, di sini saya mencari informasi ya, sobat-sobat, mencari informasi tentang pertanyaan
yang disampaikan oleh moderator Pin Network kepada Dr. Nicholas Kokalis ini. Nah, di sini saya menemukan salah satu pioner juga, seorang YouTuber, yaitu Bang Haris. Nah, di situ dia sudah menjabarkan tentang arti dari percakapan yang di atas. Dan di sini saya mohon izin untuk screenshotnya ya dari kontennya Bang Haris. Nah, di sini saya mohon izin. Nah, saya di sini hanya tujuannya untuk memberikan informasi juga kepada sobat-sobat, mungkin bagi yang belum mengetahui informasi tersebut ya. Jadi di sini saya coba screenshot ya dari kontennya Bang Haris. Nah, di sini saya akan bacakan ya, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini ada 11 pertanyaan yang disampaikan pioner yang diwakilkan oleh moderator kepada Dr. Nicholas Kokalis ini. Nah, di sini nomor 1 ya sobat-sobat. Nomor satunya, apakah kita bisa melihat ada detail sisa koin Pi untuk ditambang ya? Lalu jawaban dari Dr. Nicholas Kokalis ini ya, ada di Blocks Explorer dan diupdate di white paper, yaitu pertanyaan yang pertama dan sudah dijawab ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah Pi yang dikunci akan dimasukkan dalam persediaan yang beredar atau tidak ya? Lalu dijawab oleh Dr. Nico Kalis, jawabannya ya, semua balance yang terkunci masuk dalam persediaan ya. Nah, lanjut ke nomor 3 ya. Apakah waktu lockup ada hitungan mundur yang bisa dilihat pioner ya? Jadi apakah waktu lockup ada hitungan mundurnya yang bisa dilihat oleh para pioner ya? Jawabannya ya. Terus nomor 4, jika saya kehilangan kunci privat key ya atau prasasandi dan membuat wallet baru, apakah balance dikirim ke wallet yang baru atau yang lama? Nah, di sini jawabannya dari nomor 4 adalah tunggu perkembangan berikutnya ya. Jadi harus suruh menunggu perkembangan berikutnya dan mengkonfirmasi wallet yang akan dikirim balance Pi. Nanti akan ada pemberitahuan sebelum mengirim Pi ke wallet mainnet ya. Terus nomor 5 ya, bisakah saya bisa memiliki 2 wallet dan mengatur wallet mana yang akan dikirim koin Pi? Pertanyaannya itu ya. Terus jawabannya, untuk saat ini biar simple, satu pioner satu wallet, tetapi di masa depan bisa membuat beberapa wallet lagi. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah bisa melihat orang atau pioner yang sudah lolos KYC? Lalu jawabannya sudah pasti jelas terlihat di blockchain bahwa ketika pioner menyelesaikan akan terlihat jumlahnya mungkin ya. Di sini akan terlihat jumlahnya. Nah, sekarang lanjut ke nomor jumlahnya ya. Tadi akan terlihat jumlah total wallet di blockchain, dan mungkin kami akan membuat daftar beberapa orang yang sudah melakukan KYC di aplikasi. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 7. Kapan validator menerima hadiah Pi? Jawaban dari Dr. Nicholas Kokalis ini, kita akan melihat ketika KYC terjadi, dan perlu diingat KYC membutuhkan biaya bayar 1 koin Pi untuk proses KYC, dan biaya ini untuk kalau nggak salah ini ada biaya ini untuk dibagikan ke validator sebagai reward ya sobat-sobat. Jadi
pada saat nanti kita melakukan KYC ya akun kita, nanti kita akan dikenakan biaya ya. Nah, biayanya itu kita akan dipotong ya dari akun Pi kita tentunya ya. 1 koin Pi ini untuk biaya KYC ya. Dan biaya KYC ini nanti akan diberikan sebagai reward kepada validator. Nah, di sini mungkin perlu saya informasikan ya bahwa validator itu ya, tapi ini menurut saya sobat-sobat ya, validator itu adalah orang yang akan nanti memvalidasi akun kita ya. Karena menurut informasi yang beredar bahwa kedepannya pada saat kita nanti melakukan KYC ya, pada saat kita melakukan KYC itu terdiri dari 4 orang manusia dan 1 orang robot ya. Jadi validatornya itu adalah 4 orang manusia tersebut ya, yang mungkin nanti akan diberikan reward ya. Dan jumlahnya berapa itu pun saya belum tahu. Yang pasti pada saat kita melakukan KYC nanti kita akan dikenakan biaya berupa potongan 1 koin Pi ya dari akun kita. Nah, lalu kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Di sini ya, apakah bisa ya KYC untuk anak-anak di bawah umur ya. Nah, ini pertanyaan mungkin banyak juga ya yang dipertanyakan kepada para moderator ya. Di sini lalu moderator menyampaikan lagi kepada Dr. Nicholas Kokalis ini. Nah, jawabannya bisa saja terjadi ya dengan didampingi orang tua yang melakukan KYC. Jadi untuk yang di bawah umur ya, ini bisa melakukan KYC tapi harus didampingi oleh orang tuanya ya pada saat melakukan KYC. Nah, terus pertanyaan yang ke-9, kapan kita mengharapkan dApps, barter atau toko aktif di Pi? Lalu dijawab, selama periode tertutup, pihak Pi mempercepat pemigrasian orang dan tergantung beberapa cepat dApps bermigrasi. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan nomor 10. Apakah akan ada daftar pasar yang disetujui tim inti untuk perintis sebagai referensi? Lalu jawabannya, kami akan dukung pasar apapun dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan dan menyediakan layanan yang handal ya. Nah, itu pertanyaan dari nomor 10. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, yang nomor 11. Nah, di sini nomor 11 pertanyaannya adalah, adakah mekanisme bagi pioner untuk melaporkan penipuan marketplace? Lalu jawabannya, ya, pasti akan ada mekanisme pelaporan aplikasi yang scam dan yang berpura-pura menjadi marketplace. Maka market tersebut akan dihapus dari Pi browser. Jadi ya sobat-sobat, itulah hasil rangkuman dari seorang YouTuber dan juga seorang pioner dari aplikasi Pi Network ya, namanya Bang Haris ya. Saya mohon izin untuk mengambil screenshotannya ya, karena saya tidak pandai dalam berbahasa Inggris, tapi dimana saya ingin menyampaikan informasi penting ini ya kepada para pioner semua ya. Jadi inilah hasil screenshotan dari tanya jawab yang ada di video tersebut ya. Nah, sobat-sobat ya, mungkin di sini ya ada sobat yang baru mampir mungkin ke channel Pejuang Rupiah ya.
apa sih koin Pi ini, terus bagaimana sih cara nambangnya. Nah, bagi sobat-sobat yang baru bergabung ke channel Pejuang Rupiah ya, koin Pi adalah sejenis cryptocurrency ya yang ditambang atau di mining ya melalui handphone dan cara kerjanya pun cukup mudah dan bahkan menurut saya sangat mudah ya, tidak memakan waktu ya, cukup 1 menit ya, bahkan kurang. Di sini kita cukup 1 kali klik saja ya, maka kita bisa memining ya, koin Pi Network ini. Nah, di sini bagi sobat-sobat yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ya, saya mohon support dan dukungannya ya untuk like, mengkomen dan mensubscribe channel Pejuang Rupiah serta mengaktifkan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Pejuang Rupiah ini, bagaimana itu dan bagaimananya. Nah, nanti akan saya sampaikan melalui channel Pejuang Rupiah ini. Dan bagi sobat-sobat yang belum bergabung di aplikasi Pi Network, segeralah bergabung, ambil peluang dan kesempatan ini ya, peluang ini gitu kan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Mungkin di luaran sana banyak haters yang mengatakan bahwa tentang aplikasi Pi Network ini yang negatif-negatif ya, seperti mengatakan koin sampah lah, koin yang tidak ada harganya, koin yang banyaklah yang mengatakan scam lah. Memang sekarang untuk saat ini ya, kita memining koin Pi Network ini memang sekarang belum ada harganya ya. Sekarang itu masih 0 ya, 0% atau 0 rupiah atau 0 dolar ya, jadi belum ada harganya. Tapi saya yakin dan optimis bahwa aplikasi Pi Network ini kedepannya akan memberikan peluang yang bagus ya untuk kita ya dalam mendapatkan pundi-pundi cuan ya, pundi-pundi uang gitu ya. Nah, karena apa gitu kan, karena di zaman sekarang sudah canggih ya, apa-apa semua sudah komputerisasi dan eranya era digital, dan namanya uang digital ya seperti cryptocurrency. Aplikasi Pi Network ini saya yakin dan percaya bahwa 2 tahun ke depan ini akan booming, dan mayoritas masyarakat di seluruh dunia mungkin akan menggunakan cryptocurrency ini untuk menjadikan alat barter ya, alat barter. Nah, jadi bukan alat pembayaran tapi alat barter. Kenapa bisa menjadi alat barter? Karena aplikasi Pi Network ini sudah mempunyai program hackathonnya, di mana program hackathon tersebut sudah menyediakan marketplace yang bisa menukarkan koin Pi kita kepada atau tergantung kebutuhan kita ya. Di situ ada marketplace-nya Pi Network, itu ada Pi Chain Mall, ada yang di Indonesia yaitu yang bernama pimarket.id, ada Pi Togo, ada Pi Care, ada banyaklah. Nah, di situ banyak sekali proyek yang dibuat oleh hackathon untuk kelangsungan ekosistem Pi Network ini. Jadi saya sarankan untuk sobat-sobat yang belum bergabung di aplikasi Pi Network, segeralah bergabung ya untuk menambang koinnya, dan jangan lupa juga mendownload aplikasi Pi Browser-nya, karena aplikasi Pi Browser ini sangatlah penting untuk kelangsungan hidup kita. Karena percuma saja kita menambang aplikasi Pi Network-nya saja dan memining koin sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak mempunyai dompet ya, karena dompet
ya, atau wallet ya, atau banyaklah untuk melakukan KYC itu adanya di P-Browser. Jadi saya sarankan kita harus mendownload aplikasi P-Browser. Dan juga mungkin ini saran saya bagi kepada semua para pioner yang mempunyai referral yang belum mempunyai aplikasi P-Browsernya ya, mohon dihimbau kepada mereka ya agar segera mendownload aplikasi P-Browsernya, karena percuma saja apabila kita seorang pioner menambang koin tapi kita sampai sekarang belum mendownload atau belum membuat wallet ya, itu akan sia-sia. Jadi sangat disayangkan sekali bagi para sobat, para pioner kalau misalkan sampai saat ini belum membuat wallet ya. Segeralah download aplikasi P-Browsernya. Nah, itu saja ya sobat-sobat informasi yang bisa saya sampaikan ya, sayang untuk saat ini ya, tentang update aplikasi P-Network ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang tidak jelas atau ngawur, mohon maaf, dan tidak tertata rapi ya, namanya manusia ya, tidak luput dari salah, dan namanya juga lidah tak bertulang, jadi banyak keseleonya ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya kepada para sobat-sobat, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat pejuang rupiah yang sudah mensubscribe ya channel Pejuang Rupiah ini, dan juga yang telah membagikan channel Pejuang Rupiah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan dari sobat Pejuang Rupiah ya, channel Pejuang Rupiah ini tentunya tidak akan berkembang ya. Cukup di sini saja ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.